What are you guys doing? Apa yang dikerjakan ini? Kita Street dancing. Ini street dance. Street dance. Street dance. No rules. No rules. No rules. Just enjoy. Apa yang menyemangati teman-teman untuk melakukan ini? Jadi tujuannya itu kita pengen bisa terkenal lagi di dunia dan di Indonesia juga. Iya. Ya, Pak Mario kayaknya mungkin enaknya kita ngobrol di sebelah sana. Oke. Mungkin Pak Mario. Yuk, Saya silakan. teman-teman. Ya. Oke. Ya. So, Nah, ya. ini kongko-kongko. Kalau seandainya saya muda lagi, kalau seandainya usia saya 2 tahun aja lebih muda, saya mungkin akan melakukan ini. Tapi saya paling tidak bisa nari. Dulu di SMA ada kelas menari, zaman saya belum ada street dance begini. Jadi tarian Jawa Serimpi. Gitu. Saya tahu saya tidak berbakat menari di situ. Karena 12 orang menari, 11 ke kanan, saya sendirian ke kiri. Waktu saya balik, nabrak sama mereka waktu balik. Saya putuskan saya bukan penari. I'm not a dancer. Tapi saya imagine myself a dancer. Yeah. So, kalau ada pertanyaan. Mungkin ini sih Pak, untuk perjalanan saya sih ya di dance gitu ya. Sebenarnya udah cukup lama. Dari kecil saya sebenarnya dikekang sama orang tua nggak boleh menari atau apa, itu nggak bakalan sukses buat kamu lah. Mungkin itu sih orang tua, saya tahu sih mungkin untuk kebaikan saya juga. Nah, untuk pertanyaan saya Pak, apakah saya harus menurut sama orang tua, atau kalau saya sih sebenarnya di sini Pak, saya nggak nurutin orang tua ya, sampai saya pergi ke Bandung juga tanpa sepengetahuan beliau. Mana? Saya Sukabumi Pak. Sukabumi. Iya, Sukabumi. Kuliah di mana sekarang? Sekarang saya nggak kuliah Pak, cuman lulus SMA langsung. SMA bekerja. Sekarang kerja. Ya. Lalu ke Bandung untuk ketemu Bandung teman-teman. untuk, ya. Ini namanya kejutan. Gitu. Gini, orang tua harus dituruti, oke? Tapi karena orang tua itu lahir di masa yang tidak sama dengan kita, dan mereka tidak akan hidup di masa depan kita. Ya. Kadang-kadang orang tua juga tidak selalu tepat untuk mengharuskan sesuatu sebagai suatu hukum yang tidak terbantahkan. Tetapi anak buah harus tetap menurut dan menghormatinya. Bukan dalam artian A lalu A. Orang tua saya juga begitu. Saya dengarkan, saya hormati, saya tidak bantah, saya senyum, saya bilang ibu benar sekali. Tapi saya lakukan yang menurut saya paling baik. Saya tidak beritahu beliau. Nah, begitu saya sukses di bidang yang saya paksakan diri saya bilang, karena anjuran ibu, ternyata saya berhasil di sini. Nanti kan dia tahu itu bukan dia. Ya. Tapi dia bilang, mulai ngerti, oh kamu pinter, gitu ya. Tapi dia tahu, dia berarti tidak 100% dituruti, tapi anaknya menghormati. Itu. Nah, kalau saya salah, saya akan datang ke ibu. Saya bilang, ibu betul. Ibu dulu betul nasihatnya, saya nggak turutin, saya salah. Itu ya. Nah, street dancing ini, apakah ini akan membuat teman-teman sukses? Inginnya begitu Pak. Inginnya seperti itu. Ini ya, jawabannya iya. Iya. Tidak harus karena street dancing, dari street dancing, tapi karena yang teman-teman lakukan menuntun kepada yang lain. Siapa tahu terus idenya buat pabrik sepatu, Ya. buat pabrik topi, buat t-shirt, jadi event organizer, atau salah satu yang anggota itu atau yang menonton terkesima sekali dan dia anak orang kaya raya, anak perempuan satu-satunya. Jadi jangan keluhkan bahwa yang saya lakukan tidak mungkin menuntun ke segala sesuatu. Ingat ya, anything is possible. Apapun itu mungkin. Jadi kita tidak boleh jadi orang pertama yang menghalangi kemungkinan. Ikhlas, be the best. Itu. Pak, saya mau nanya Pak. Sebelumnya saya punya acara di sini ya Pak ya.
Asik, pacar. Punya pacar lah istilahnya. Itu pacar nggak? Saya punya pacar. Itu Tapi bagus. udah enggak, Pak. Sekarang sudah enggak. Kasihan sekali dia. Yuk kita nangis. Jadi gini, Pak. Maksudnya itu kalau dari keluarga saya sih mendukung, Pak ya. Ya. Kegiatan saya seperti apa. Cuman ketika saya misalkan punya pacar itu, dan ketika yang bersangkutan pacar saya itu dan orang tuanya itu menuntut saya karena mungkin memandang street dance itu sebelah mata mungkin, Pak, karena mereka nggak tahu seperti apa. Banyak orang-orang di sini kan mungkin melihat street dance itu kayak itu apa sih, nggak akan menjamin untuk masa depan seperti apa ya. Kurang Nah, kerjaan mungkin apa? akibatnya dari sana saya agak kurang welcome, Pak, sama keluarganya itu. Mungkin itu menurut Pak Mario itu seperti apa itu, Pak? Yang harus saya lakukan itu. Gini, jangan membuat orang melihat bahwa street dancing adalah satu-satunya yang kalian lakukan dalam kehidupan ini. Itu, oke. Street dancing kalau tidak dilihat oleh masyarakat atau orang tua sebagai jalur karir, jangan dipaksakan mereka menerima itu. Sekarang saya tanya ini, kalau you datang ke satu kelompok orang sedang main badminton, you bawa raket apa? Raket badminton. You harus ngerti peraturannya. Good. Nah sekarang yang punya permainan itu orang tua, masyarakat. Masa mau pakai raket kita sendiri? Pakai raket dia. Jadi, jadikan karir, pekerjaan, bekerja katakan saja di restoran, bekerja apa saja, jadikan itu sebagai money maker. Oke, money maker. Jadikan street dancing sebagai star maker. Seperti dulu saya bekerja di perbankan, itu money maker. Saya menjadi vice president, disediakan fasilitas ini, kewenangan ini. Tapi star maker saya adalah bicara. Begitu bintang saya dibicara lebih cemerlang, bintang saya sebagai seorang bankir ya tidak jelek-jelek amat. Itu saya tinggalkan. Yang disebut pengorbanan itu mengorbankan sesuatu yang baik untuk yang lebih baik. Itu pengorbanan. Bukan mengorbankan bekerja di mana hanya karena mau street dancing. Itu bukan pengorbanan, itu namanya kecerobohan. Ya. Nah, berarti kalau gitu, money maker-nya apa? Gitu saja. Street dancing belum dilihat sebagai money maker oleh orang tua, oleh masyarakat. Ya udah terima saja itu permainan mereka. Yuk, money maker-nya apa? Kerja. Ngelamar itu sebenarnya sekolah itu tetap sekolah itu tiket untuk masuk ke bidang money making, di money maker tadi. Nah, star maker-nya itu adalah kecintaan di hati, ya? Keluasan badan, hubungan yang baik di sini, dan ada perasaan home, perasaan di rumah waktu kumpul begini. Ya, sesedih apapun kalian di luar, tapi begitu ketemu langsung home. Di situ kita bicara dalam equality, dalam keseimbangan, kesetaraan, nggak sombong-sombongan, gitu. Karena memang kecintaan ada di situ. Jadi kalau gitu jadi bintang di sini. Jangan pikirkan jadi seseorang yang dibayar dulu. Ya, waktu saya bicara, saya tidak dibayar pun saya bicara. Dibayar Rp25.000 sehari dulu pertama kali saya dibayar, saya bicara. Nggak saya lihat itu karena saya bilang, this is my star. This is my star. Ayo nanti bisa punya pabrik skateboard. Bisa punya pabrik rollerblade. Pertama kali toko sport apparel, pakaian sport. Tetapi harus dimulai dari sesuatu yang Anda cintai. Oke. Good? Cool? Cool.